Halo, apa kabar? Baru-baru ini kita dengar kejadian bully, asal katanya bully. Jadi bully membuli sudah menjadi kebiasaan. Kalau dikatakan itu memang dari awalnya dari keluarga, dari lingkungan sekolah, semua melakukan bullying. Jadi itu dari dahulu sampai sekarang bullying itu selalu dilakukan dari orang-orang terdekat terhadap anak-anak, terhadap semuanya, terhadap anak sekolah, yang berakibatnya sebenarnya sangat fatal. Tapi kadang-kadang orang tidak memedulikan akibat dari bullying ini, dan jauh sekali untuk nanti-nantinya berdampak sangat buruk terhadap kehidupan seseorang. Jadi kalau kita telusuri, bullying itu sudah ada dari keluarga awal saja, bayi dari anak-anak ya, anak-anak dalam keluarga itu sudah ada kena bully, baik itu oleh saudara-saudaranya ataupun orang tua sendiri melakukan bullying terhadap anak-anaknya. Banyak hal sebenarnya bullying itu yang dilakukan, bisa berupa perkataan yang menghina, yang menyebabkan anak-anak yang terkena bullying merasa minder, rendah diri, merasa takut, berupa ancaman dari keluarga. Misalnya kadang-kadang anak berbuat sesuatu dilarang dengan perkataan-perkataan yang menakutkan dari orang tua. Misalnya saja, kalau kamu masih berbuat seperti itu, maka ibu atau ayah akan menghukum kamu dengan cara ini, cara itu. Itu adalah bentuk bullying yang membuat mental anak menjadi down dan takut untuk bertindak. Sudah itu mungkin dari saudara-saudaranya yang selalu mengejek, kamu gendut, kamu jelek, kayak gitu. Dan dengan perkataan-perkataan yang seperti itu adalah bentuk bullying yang mematikan, yang menyebabkan mereka takut, malu, rasa rendah diri untuk bertindak. Apalagi kalau sudah menempuh masuk ke dalam lingkungan sekolah, itu bullying makin banyak diperoleh oleh anak-anak. Di antaranya dari teman-teman misalnya yang mengejek dengan segala kekurangannya, apakah dia itu dengan wajahnya yang kurang sempurna, ataupun mengejek dengan bentuk tubuhnya, atau mengejek orang tuanya. Dan kita tidak bisa juga tutup mata, dari guru sendiri pun melakukan kadang-kadang tindakan seperti itu. Kadang-kadang guru yang namanya juga manusia, tidak sempurna, lupa untuk mengontrol perkataan-perkataan yang ternyata itu menyebabkan tekanan batin pada anak-anak. Misalnya, perkataan sederhana saja bisa memukul mundur mental anak. Contohnya, hanya pelajaran seperti itu saja kamu tidak bisa, mau jadi apa kamu? Gitu kan. Kamu takkan berhasil kalau begini cara kamu belajar. Itu adalah satu bentuk daripada tekanan atau bullying kepada anak-anak dari guru. Jadi sebenarnya kalau kita telisik ya, anak-anak kita sekarang itu banyak yang terkena bullying itu tanpa kita sadari. Baik itu dari lingkungan, dari orang tua, dari kakak atau saudara-saudaranya, atau dari teman-temannya, atau dari guru, itu sudah mengalami bullying. Jadi untuk kedepannya kita nampaknya memang harus berhati-hati di dalam mengucapkan sesuatu perkataan atau suatu tindakan. Dan maaf dikata, bullying itu memang sudah semenjak beribu-ribu tahun. Saya masih kecil pun saya mengalami bullying di sekolah. Contohnya saya pernah
diludahi kepala saya dari belakang oleh salah seorang teman laki-laki. Hal itu terjadi karena mejanya tersenggol waktu saya mau duduk ke tempat duduk, maka dia meludahi rambut saya. Sampai hari ini saya masih mengingat meskipun orang yang melakukannya itu sudah tiada. Dendam sih tidak, cuma jika ingat peristiwa itu rasanya perih sekali perasaan, kita tidak bisa melawan, tapi kita dilakukan seperti itu, merasa terhina, diludahi begitu kan. Itu salah satu bentuk bullying yang dilakukan dari teman-teman. Nah, yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana cara mencegahnya. Dan jangan-jangan pula gara-gara kita mau stop bullying, kiranya kita kebablasan dalam mendidik anak. Contoh saat sekarang orang tua tidak mau memukuli anak lagi, udah banyak, sudah berubah ya fenomenanya, termasuk guru tidak ada lagi pemukulan-pemukulan terhadap siswa seperti zaman dahulu kala. Kalau tidak dapat perkalian dipukul pakai roll kayu, itu udah biasa, tapi kalau untuk saat ini tidak ada lagi. Dan tapi kebablasan orang tua gara-gara memberikan pendidikan anak tanpa bullying. Orang tua tidak membatasi, tidak mendudukkan konsep mana yang boleh, mana yang tidak terhadap anak. Sehingga anak-anak kadang-kadang dibiarkan saja, sehingga dia tidak tahu aturan. Contohnya, dibawa ke rumah orang, tiba-tiba anaknya seperti apa ya, kalau kita lihat seperti kuda lepas, maka dia itu berlari ke sana kemari, membuka pintu kamar orang, buka pintu kulkas. Ini ada loh yang kita lihat anak seperti itu. Dan dia juga bahkan ada merusak hiasan-hiasan di rumah orang. Tapi sayangnya jika itu terjadi, orang tua sepertinya pejam mata dan dengan dengan cara yang bikin kita greget, dia biarkan anak seperti itu, tidak dilarang, tidak ditunjukkan. Gara-gara tidak mau bullying. Nah, jadi orang tua sebenarnya perlu belajar lagi bagaimana bertindak. Kita tetap stop bullying, jangan melakukan kekerasan kepada anak sehingga anak kita menjadi tertekan. Jangan merasa rendah diri, tetapi kita juga harus berikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Bagaimana mereka mengerti aturan-aturan kalau pergi ke rumah orang lain harus seperti apa sikapnya, apa yang dilakukan. Oh, dia masih balita, nggak ngerti. Anak aja di dalam kandungan udah dididik bahwa ini benar, ini yang baik, ini aturan yang benar. Itu sudah diajarkan dalam kandungan. Kenapa tidak pada balita? Itu malah salah kaprah orang tua yang membiarkan hal seperti itu. Jadi orang tua, para ibu dan bapak, pandai-pandailah dalam mendidik anak. Janganlah Anda terlalu menekan demi menegakkan aturan sampai-sampai anaknya tertekan lahir dan batin. Tapi jangan pula kebablasan membiarkan anak berbuat hal-hal yang tidak baik karena tidak pernah diatur, tidak pernah dilarang, tidak pernah ditunjuki. Anak yang kecil itu bisa diatur sesuai seperti apa mau kita. Jadi kalau Anda mau mendidiknya ke arah yang baik dengan cara yang baik, perlakukanlah ia dengan cara yang baik pula, tapi tidak dibiarkan. Ya, begitu saja. Semoga celoteh ini bermanfaat. Dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.